Selamat malam sahabatku, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini berbicara tentang sugesti rohaniwan bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di 107.8 maupun sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming di www.suryakebenaran.com dan melalui aplikasi Radio Box. Ya, di malam hari ini Pastor sudah ada penanya yang masuk ya. Ini penanya rajin, penanya paling rajin. Dari Dr. Ayu sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Dr. Ayu. Shalom Pastor Simeon. Shalom Dr. Ayu. Terima kasih atas materi hari ini yang sangat memberkati. Ada beberapa pertanyaan saya hari ini. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang mendunia, orang Kristen yang duniawi, dan orang Kristen yang menduniawi itu apa saja perbedaannya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Selalu pertanyaan berbobot ini. Nah, untuk pertanyaannya ini, orang Kristen yang duniawi dan menduniawi. Dan yang menduniawi. Ya, menurut saya definisinya dulu kita mungkin persepsikan samakan persepsi dulu ya. Kalau saya menangkap makna orang Kristen yang mendunia, artinya mempunyai dampak sampai ke seluruh dunia kita. Jadi dampaknya itu sampai internasional gitu, nggak cuma lokal aja, tapi sudah interlokal gitu. Baik. Benar interlokal. Jadi kena roaming nanti. Banyak yang mengenal dia misalkan kayak Billy Graham, itu mendunia gitu. Terus yang lain, beberapa penginjil yang hebat-hebat itu mendunia. Gitu. Dampaknya sampai ke dunia gitu. Orang Kristen yang duniawi. Nah, duniawi ini berarti mempunyai sifat-sifat yang dunia gitu. Walaupun dia orang Kristen. Orang Kristen. Artinya tidak ada bedanya dengan yang tidak Kristen gitu. Walau sudah mengenal kebenaran, ya. Tapi cara hidupnya, bedanya gitu. Masih duniawi gitu. Masih duniawi. Masih kalau di bahasanya Alkitab adalah kedagingan. Gitu. Lalu orang yang menduniawi, nah ini saya baru dengar, menduniawi itu seperti apa? Mungkin menurut persepsi saya tangkap menduniawi itu adalah orang Kristen yang akhirnya menjadi berubah jadi duniawi, kan? Imbuhanmu menduniawi, jadi menjadi duniawi gitu, ya kan? Kayak misalkan kata-kata mengubah imbuhanmu menjadi berubah kan? Kalau menduniawi berarti menjadi duniawi. Nah ini yang saya tangkap gitu. Mohon maaf kalau persepsi kita berbeda, Dr. Ayu boleh dikoreksi nanti kalau mungkin karena dia tidak paham dia bertanya nih Pak. Oh ya. Nah, yang menduniawi itu yang saya tangkap. Jadi orang Kristen yang akhirnya menjadi duniawi gitu. Mungkin tadinya percaya dengan benar sungguh-sungguh gitu, tapi akhirnya jadi terpengaruh dengan dunia. Jadi dia yang terpengaruh, bukan dia yang mempengaruhi dunia seperti mendunia tadi. Itu perbedaannya. Menurut saya sih seperti itu, Dr. Ayu. Nah, yang mendunia ini punya dampak ke dunia. Gitu. Orang Kristen yang duniawi, sifat-sifatnya kedagingan. Gak ada perubahan gitu loh. Nah, orang itu yang menduniawi itu sudah benar tadinya, tapi menjadi duniawi. Kita mungkin karena pengaruh lingkungan dan tekanan dalam hidup bisa saja berubah. Berapa banyak kita baca untuk dengar, ya ada yang berubah seperti itu. Betul. Ya, karena nggak kuat. Itu perbedaannya menurut saya, Dr. Ayu ya. Jadi mendunia itu dia berdampak. Ya, berdampak. Yang duniawi orang Kristen tapi masih hidup dalam kedagingan. Seperti dia masih mabuk. Iya betul. Dia masih terikat dengan hal yang duniawi. Jadi sudah Kristen tapi masih berjalan selaras dengan duniawi ya Pastor. Jadi dosa terus, jalan terus. Mungkin bahkan sudah pelayan Tuhan. Nah kalau ini Pastor bilang dosa terus dapat jalan terus. Nah kan ada kitab suci bilang bahwa kita sudah diselamatkan nih. Dosa kita
sudah dihapuskan Ya. dengan pengorbanan Yesus. Tapi kenapa kita harus selalu pengakuan dosa di Pastor? Harus mengaku dosa kita. Ya karena kita tidak lepas dari dosa ya. Artinya mungkin kita bisa tanpa sadar melakukan dosa gitu. Karena kelemahan kita. Contoh saja, bisa saja kita sombong. Namanya orang sombong. Oh, iya, sadar, betul. kan? Nggak sadar. Sadarnya kalau sudah lewat. Sudah lewat. Mungkin pas saat teduh Tuhan ingatkan, kamu tadi sombong loh. Ya. Tapi ketika sombongnya nggak ngerti. Gitu. Kalau kita mencuri, kita ngerti itu. Saat mencuri pun kita ngerti. Bahkan mau mencuri pun kita ngerti. Itu dosa. Nah, dosa tuh. Tapi kalau sombong, saya tak sombong kan belum pernah dengar sih saya tak sombong kita enggak. Bahkan ketika sombong pun seringkali ya ada orang yang memang beneran menyombongkan diri dengan terang-terangan sadar gitu. Ada, tapi seringkali ya, kita alami itu ketika sombong dan nyadari bahwa itu sedang sombong. Siap. Oke, terima kasih Pastor. Dan ini yang menduniawi. Nah, jadi akhirnya dulunya mungkin dia Kristen banget, akhirnya dia meninggalkan, dia dipengaruhi oleh dunia. Jadi dia kembali Tidak kuat dengan tidak kuat. harta, tahta, dan Cinta. cinta. Oke, karena saya bilang harta tahta wanita. Ya, terima kasih Dokter Ayu atas pertanyaan ini di malam hari ini. Ini biar kita tidak salah sugesti ini juga. Terima kasih. Dan yang kedua, dari ketiga di atas, nah, mana yang menguntungkan dan layak dipegang sebagai orang yang rohani? Orang Kristen yang mendunia. Orang Kristen yang mendunia. Oke. Jadi harus mendunia ya Dokter Ayu. Jangan duniawi, jangan menduniawi. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Ketiga, ini berbicara tentang spiritualitas kekristenan. Apakah ada sangkut pautnya dan kesamaan dengan spiritualitas kepercayaan lain, Pastor? Karena menurut saya di sini yang bekerja adalah roh. Ya, mirip-mirip ya. Saya lihat spiritualitas di agama lain, keyakinan lain itu pun ada yang sama dengan kita. Misalkan kayak berbuat baik, saat teduh, mereka ada loh kepercayaan lain itu. Ya, bahasanya mereka meditasi. Ya. Itu ada sebagian yang sama, cuman yang membedakan, yang sangat membedakan itu adalah rohnya tertuju kepada siapa. Oke. Itu bahkan misalkan yang seringkali kita dengar itu adalah kayak law of attraction dengan iman. Menurut saya itu sama. Bedanya adalah kalau law of attraction itu mereka mintanya kepada alam semesta. Sedangkan kalau kita beriman itu mintanya kepada Sang Pencipta Alam semesta. Jadi ada di atasnya lagi. Iya dong. Oke. Ya di sini apa ya? Ya sih Pastor juga di percayaan lainnya ada yang seperti itu. Sama-sama mau ngusir setan ada. Ada. Ngusir roh jahat ada. Yes. Gitu. Betul. Melakukan hal-hal yang mujizat juga ada, Ada, gitu. bisa. Ada. Kebal juga ada. Kebal racun. Ada. Oke, Jadi tapi yang membedakan memang Dokter Ayu tadi bilang yang bekerja adalah roh. menurut Yes. saya sini yang bekerja adalah roh. Yes, roh. Tetapi kita harus bedakan roh yang mana dulu. Baik. Gitu. Oke, terima Jadi, kasih. Samanya kadang ada sebagian yang sama, ada sebagian yang berbeda. Tentunya kalau teknik mengusir setannya kan beda. Oh iya, saya pernah sampai saya marah salah satu anak. Dia orang Nasrani, murid saya di paduan suara. Saya sampai marah sama dia kan. Kamu mau kok iman kamu tuh sampai segitu diusir dengan baca-baca gitu, mau baca gitu kan? Nah, padahal saya cuma kasih air loh, cuma dua bapak kami loh kak. Tak kasih. Orang yang ngusir-ngusir dia kan sampai keluar-keluar darah nih. Pakai tenaga dalam ya, kata anak silat gitu. Wah, sampai dia tuh darah keluar. Saya datang, loh, katanya nggak bisa keluar ya, saya tanya. Saya dari kos, karena saya dijemput tuh kak. Saya langsung ambil air 1 botol, saya doa. Doa bapak kami toh kan. Saya bilang gini, kasih ke dia. Pergi. Oh, Wih, itu kan kok bisa dilihat tuh kan perbedaannya, sampai saya marah sama ini. Dia kan orang Batak kan. Saya bilang,
dong percaya tuh Tuhan, maksudnya tidak percaya sama Tuhan gitu kan, malu kok deh, masa kok Kristen diduain pakai kayak ayat-ayat gitu, saya gitu loh kan. Nah gitu loh kan, nah itu dia benar, roh kita itu beda. Bahkan di Alkitab kan memang ada di air didoakan, itu ada untuk menyembuhkan juga bisa. Dukun-dukun juga melakukan hal yang sama. Yes, betul. Itu ada yang sama, makanya yang membedakan adalah rohnya. Ada juga yang tekniknya beda, itu kalau orang mengusir setan kan lain tuh. Ada yang pakai baca-baca apa, kita nggak baca, kita hanya panggil nama Tuhan. Betul. Setannya pergi. Gitu. Siap. Kita harus punya sugesti roh yang lebih kuat lagi. Terima kasih Pastor, sudah 3 pertanyaan dokter Aya, dan waktu kita ini juga semakin mepet. Ya kita langsung masuk pada sesi yang ketiga di malam hari. Silakan Pastor. Singkat saja saya mau katakan bahwa kalau gitu bagaimana kita apakah bisa mensugesti diri sendiri? Ya bisa banget gitu. Dengan cara apa? Perhatikan self talk kita dalam kita berbicara tentang diri sendiri maupun tentang keadaan, itu juga kita perhatikan. Namanya nggak sadar, maka kita harus kalau bisa buat itu sadar. Ada yang psikolog katakan sampai kamu membuat yang tidak sadar itu jadi sadar atau disadari, maka itu akan mendrive kamu, akan mengarahkan kamu, gitu. Maka yang kita bergerak di pikiran bawah sadar ini yang harus kita waspadai, karena itulah yang sangat mempengaruhi kita. Pikiran bawah sadar itu apa sih ya yang kita bisa lakukan tanpa kita sadari? Ini secara gampangannya aja ya, ini bukan tentang ide, belief atau keyakinan. Contoh saja yang mudah yang sangat mempengaruhi kita adalah yang tidak sadar itu, yaitu cara kita duduk, cara kita jalan, cara kita bicara, itu mempengaruhi kita. Bapak Ibu Saudara saat ini sedang duduk atau sedang berbaring, kenapa posisinya begitu? Kok enggak posisi yang lain? Harus sadar, iya, kenapa saya mungkin tangannya di dada, mungkin tangannya di samping, mungkin sedang songgowang, kalau orang Jawa bilang songgowang itu bertopang dagu. Nah, enggak tahu nih, mungkin ada yang sedang bertopang dagu. Terus saudara sadar, udah saya ganti posisi ya. Saudara terus akhirnya ganti posisi. Kenapa? Karena saudara sadar. Coba ganti gitu. Tapi setelah itu ganti posisi yang bagaimanapun itu juga saudara nggak mikir kan. Saya coba tak begini, saya coba tangan saya tak di belakang kepala. Kan nggak mikir, otomatis semua. Itu secara fisik. Pikiran bawah sadar kita yang mengendalikan. Nah, yang lebih powerful lagi adalah pikiran yang tidak kita sadari, ide-ide itu tadi, sugesti, keyakinan atau belief itu yang kita punyai gitu. Self talk kita itu yang sangat mempengaruhi kita, kemajuan dan kehidupan kita. Maka kita harus cek self talk kita dan harus dilakukan berulang-ulang. Nah, kita boleh bikin skrip sendiri, bisa bikin skrip. Ini sampai ada workshopnya loh, bayar mahal tuh, jutaan itu untuk bikin skrip sendiri, itu bisa mensugesti diri sendiri, itu bayar mahal, itu ngajari orang bikin skrip untuk diri sendiri. Nah, kita sebetulnya Tuhan sudah kasih banyak gitu. Itu apa? Kita ucapkan saja firman Tuhan. Amin. Berkatakan firman. Firman itu sangat powerful. Amin. Lebih powerful daripada psikolog manapun. Nah, apalagi itu kalau diulang-ulang, wah, orang kebohongan saja kalau diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran kok. Apalagi yang kebenaran, benar-benar benar di firman Tuhan, diulang-ulang. Nah, kita akan semakin kuat di dalam kebenaran Tuhan. Dan firman itu yang akan mengubah kita. Amin. Jadi itu. Ya. Dan bisa kita lakukan. Ini pas kamu tidur, dan pas ngantuk-ngantuk. Ingat tadi sugesti itu masuknya dalam saat kondisi hipnosis. Nah, pas mau tidur, ngantuk-ngantuk. Pada baiknya kita dengerin firman Tuhan atau baca sampai ketiduran, itu main. Gitu.
Tapi bukan berarti baca Alkitab untuk jadi obat tidur ya. Bukan. Bukan ya. Kita boleh kok ambil ayat-ayat yang menguatkan kita dan yang mengena. Gitu. Saya sedang punya ide untuk bikin YouTube yang isinya ayat-ayat sudah dipilih. Ayat-ayat pilihan. Untuk tematik lah ya, maksudnya untuk orang yang sedang suntuk nih, galau. Ayatnya ini. Oke, siap. Itu bagus juga kayaknya. Nanti kita share. Kita share. Kalau sudah jadi ya, Pastor. Nah itu diulang-ulang dengan apa ngantuk-ngantuk dan kata-kata berkat. Banyak loh kata-kata berkat seperti yang kita kalau ini kalau ibadah mau pulang itu ya mereka ya wiwis mereka dan seterusnya itu diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di ladang. Itu kata-kata berkat boleh gitu masukkan. Kita ini ulang terus sampai pikiran bawah sadar atau inner self kita yakin yes, maka kita akan terjadi pada kita. Ya sih, itu yang saya praktekkan sih Kak. Maksudnya kalau kata berkat itu saya masuk kemanapun pergi selalu saya katakan yang diberkatilah engkau pada waktu masuk, berkatilah engkau pada waktu keluar. Kemanapun saya pergi selalu saya berkata itu. Ketika sampai di rumah orang kayak di rumah siapa selalu berkata dalam hati, maksudnya nggak langsung berdiri di depan pintunya baca-baca enggak. Gitu. Ya, itu bagus. Jadi perkatakanlah firman Tuhan. Supaya apalagi firman Tuhan yang bersuara keras yang menguatkan kita itu perkatakan KHL itu. Amin. Jadi jangan biarin saja. Itu saja mungkin. Oke. Baik, ini di waktu terakhir ya, terima kasih Pastor. Nanti kita closing ya. Ini ada penanya dari Surabaya yang sudah bergabung di malam hari ini dari Gurnadi. Selamat bergabung. Shalom Mas Rio dan Ko Simeon, kiranya diberkati oleh Bapak Yahweh selalu. Amin. Aku mau tanya yang mengenai pengusiran setan. Sebelumnya begini, mamaku punya teman sekolah, aku panggil dia Tante L. Nah, Tante L itu pernah cerita ke aku kalau pegawainya ada kemasukan setan dan dia mengusir setan itu dengan cara mohon maaf melepas celana dalamnya, kemudian diusapkan di wajah pegawainya dan akhirnya pegawainya sadar. Nah, aku ragu, masa sih kok bisa mengusir setan dengan celana dalam? Silakan. Jadi gini ya, sebetulnya kalau kita mulai dari ilmu psikologi, yang orang bilang kerasukan setan, kadang-kala bukan kerasukan setan bener. Itu mekanisme pikiran bawah sadar gitu. Orang yang sedang stres, sedang tertekan, kadang-kala bisa keluarnya begitu. Itu sebagai mekanisme perlindungan diri sebetulnya. Sama kayak orang pingsan. Itu pingsan itu sebetulnya kan mekanisme dari tubuh untuk melindungi diri sendiri supaya tidak terlalu capek terus dibuatlah pingsan. Lalu apa? Kalau pas orang kecelakaan terus tiba-tiba nggak sadar, itu juga mekanisme perlindungan diri gitu supaya tidak terlalu merasakan sakit. Itu yang pernah saya baca. Apakah semua yang kerasukan setan itu, yang katanya kerasukan setan itu mekanisme dari pikiran bawah sadar? Tidak selalu. Saya bilang ada sebagian yang orang bilang kerasukan, padahal tidak. Tapi saya percaya, saya yakin memang ada benar-benar setan itu bisa ngerasukin. Saya percaya itu. Nah, masalah ini kalau menurut saya itu dia tidak kerasukan setan. Itu mekanisme dari pikiran bawah sadar saja yang sedang bekerja, yang sedang tanda kutip melindungi dirinya sendiri untuk itu akhirnya berperilaku seperti kerasukan setan. Nah terus dipakai celana dalam, jelas sadar lah, terus dia bau ya. Iya, oh iya benar. Itu kadang orang bilang, kamu kayak orang kerasukan. Nah itu dia di kata ini nih bisa nih. Berarti ada orang yang bisa seolah-olah dia seperti kerasukan akhirnya diperkatakan sama orang. Iya. Nah ini dia betul. Bisa. Loh, kenapa kok orang biasa? Ya, coba perhatikan. Dulu waktu zamannya UNAS yang sebagai penentu kelulusan. Kenapa pada saat UNAS
atau menjelang UNAS banyak yang kesurupan anak-anak SMA itu. Karena tekanannya itu begitu kuat gitu, sehingga nggak kuat akhirnya dia jadilah begitu. Itu ada yang bunuh diri. Ya, bahkan ada yang bunuh diri itu karena mekanisme pikiran bawah sadar yang muncul. Nah, akhirnya dibuat seperti itu. Nah, saya lihat dari cerita ini saya bilang itu bukan setan gitu, masa setan takut sama tenaga dalam? Tidak, itu karena mekanisme ini dari makanya dari pikiran bawah sadar. Makanya ketika orang cerita jangan langsung percaya. Gitu loh. Nah itu kalau Firman bilang kan pujilah roh. Ya. Yes. Betul. Siap. Setan hanya keluar dengan nama Yesus. Amin. Bukan dengan nama merek. Dengan otoritas kuasa Yesua. Yes. Bukan karena ditunjukin salib, apalagi di film-film kan. Apalagi diusapkan celana dalam itu aja. baik. Nah, oke. Dari sini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, sugesti yang kita terima itu kita harus pikirkan lagi, kita olah, tidak hanya asal kita terima. Dan ini banyak sekali pesan Tuhan yang kita dapatkan di malam hari. Mungkin closing statement aja, silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita mendengar apapun itu, selalu cek dengan firman Tuhan. Amin. Pakai logika kita, jangan langsung percaya. Ya. Termasuk omongan saya, jangan langsung percaya. Cek sendiri dengan firman Tuhan, dan kalau yang baik minta Allah untuk mengalaminya. Kalau yang tidak baik jangan. Yes. Contoh apa yang tadi itu jangan dibuktikan. Ya. Ya, percaya saja lah. Oke. Jadi seperti yang tadi dia sudah kutip bahwa ujilah segala sesuatu. Ujilah roh juga diuji, dan peganglah yang baik. Amin. Sesuai dengan kebenaran firman Bapa Yahweh. Haleluya. Ya baik, Pastor, mau kita tutup dalam doa di malam hari ini, silakan. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh sharing. Tuhan yang memberkati supaya apa yang sudah kami bicarakan ini boleh menjadi pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga membuat kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan biar kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kritis, anak-anak Tuhan yang betul-betul memuji segala sesuatunya dan menundukkan pikiran kami pada firman Tuhan. Dan bila kami boleh lebih meyakini firman-Mu daripada omongan-omongan orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kamu berkati semua yang sudah mendengar pada malam hari ini. Ya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati Rio juga dalam pelayanannya, kehidupannya, masa depannya akan serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih Pastor atas waktunya, materinya yang luar biasa. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan dan pelayanannya dan keluarganya pasti. Haleluya. Ya sahabat yang diberkati, demikianlah obrolan kita di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo, di mana dengan judul yang luar biasa, Sugesti Rohaniwan. Nanti dapat sahabat simak kembali di channel YouTube Simeon Sulistyo maupun di channel YouTube Yakub Sulistyo. Tetaplah bersama dengan kami di minggu depan di hari yang sama dalam program yang sama dengan pembahasan yang lebih lagi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Studio Radio Surya Kebenaran. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin.